macam, kamu bisa menentukan dengan otakmu, itu mau diapain itu titik. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot. Yo, penonton tambahan. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan hadir ya dalam ceramah kesehatan kali ini. Ada Maya, oke. Ada Jojo, oke. Ada Cupa, ya. Hadir kembali. Kalau kalian mendengarkan, maka akan dikasih Royal Canin Wet Food. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih Pak. Duduk terlalu lama bisa mengakibatkan ambeien. Itu benar apa enggak? Tergantung duduknya gimana, Mas. Nah, ini harus. Kalau kamu duduk di kursi yang empuk, anatomis dan ergonomis, aman. Tapi kalau kamu duduk di kursi dingklek keras, nah misal dingklek keras sih kayak gini. Ini bukan ambeien, Mas. Boyoan, Mas. Ya, saraf kejepit. Kenapa? Karena beban yang harusnya ditanggung oleh ekstremitas bawah, ya, akhirnya malah ditanggung dengan lapisan keras hanya tulang panggul ke atas. Akhirnya akan terjadi kompresi yang berlebihan pada lumbal. Ketiga, nah kalau didiin dodok bos. Nah ini baru jadi hemoroid. Kenapa? Karena gravitasi silitmu tuh berlubang. Nah kalau kamu kayak gini apa yang turun? Rektum. Set. Jadinya apa? Hemoroid. Jadi kalau kamu kasihan itu kayak apa? Kasihan itu adalah tambal ban. Tukang tambal ban yang kalau nambal ban pasti cawet dan silitnya agak kelihatan bulan silit pantat. Kan kalau tambal ban gini. Nah itu agak rekoso itu. Nah ketiga, orang yang duduk lama, misal tapi tempatnya kayak gini, tapi nyetir. Contoh, supir truk. Dia kan sebenarnya anatomis, tapi kan nyetirnya jauh. Itu juga rentan saraf kejepit atau hernia nukleus pulposus atau HNP. Jadi resikonya ada dua. Kalau duduknya terlalu jongkok, itu jadi hemoroid atau ambeien. Kalau duduknya normal, tapi lapisannya keras, itu adalah low back pain atau saraf kejepit. Tapi kalau misalkan duduknya bagus, tapi dalam durasi lama juga saraf kejepit. Nah, kalau posisi kayak gini-gini kan enak ini, ya kan? Ini tidur. Ini cewek udah disteril, ini cowok baru umur 6 bulan, itu cewek juga. Bawa next. Menggunakan headphone atau headset terlalu lama bisa meningkatkan resiko infeksi pada telinga. Bukan bisa infeksi. Kalau headset atau earphone-mu kemproh, jorok, ada belatungnya, itu bisa. Jadi kalian harus tahu bahwa earphone itu adalah salah satu spare part, apa boleh ngomong ya? Gadget, part yang jorok, aksesoris yang jorok, karena kan nggak pernah dibersihin. Sehingga akhirnya banyak kotoran telinga, banyak bakteri yang ngumpul. Akhirnya jadi infeksi, bener. Karena earphone-nya jorok, itu sama kayak layar handphone yang nggak pernah dibersihkan secara rutin, jadi sarang bakteri. Atau kalian pernah tahu nggak headphone yang di warnet? Terus kalian buka, itu kadang ada belatung berjalan. Karena kemproh. Terus yang kedua adalah rentan budek, Mas. Jadi kalau di sini kan pendengaran ada dari jalur udara sini sama jalur konduksi tulang. Karena kamu mendengarkan earphone yang keras-keras secara terus-terusan itu akan menghilangkan atau mengganggu kemampuan mendengar kamu terutama konstruksi tulang. Nah itu, jadi kalau dengerin earphone ya jangan keseringan atau dibuat. Sebenarnya kalau 2 jam, 3 jam nggak apa-apa ya. Tapi yang jadi masalah tuh mendengarkan headphone saat bubuk. Tapi kalau earphone-nya dipakai tok tapi nggak ada musik nggak apa-apa. Tapi yang sering tuh dia tidur sambil earphone terus. Jadinya akhirnya yang bermasalah konduksi bone-nya. Infeksi kalau kemproh, Mas. Jadi rutin dibersihkan itu. Ya, itu kan bisa dibongkar earphone itu. Komproh banget, Cuk. Kayak gini. Kotoran telinga, no cokek-cokek, mambu penguk. Next. Kenapa kalau habis ngopi suka bikin kembung dan bikin cepet mau BAB? Berak atau ngising. Nah, bener. Ini ngopi saya. Ngopi dulu masih. Es latte tanpa gula. Solusi bulking nikmat, tapi tetap merasakan sensasi kopi. Oke, jadi kenapa kok habis ngopi tetap merasa ngising? Karena kopi itu stimulan. Kopi itu bisa memacu aktivitas saraf simpatis. Itu skripsi saya. Dan jurnalnya banyak. Kalian sisa cari sendiri.
Apakah akibat dari aktivasi saraf simpatis, otomatis akan terjadi peningkatan aktivasi pencernaan. Nah, kalau aktivasi pencernaan dari enzim pencernaan, artinya aktivasi pengosongan pencernaan juga akan meningkat. Makanya kalau ada beberapa orang yang sensitif dengan kafein dan kopi, itu ketika dia minum kopi, let setengah jam, berat ngising. Dan itu normal. Tapi ada juga beberapa orang yang sensitifnya di kopi tertentu. Contoh, dia minum Arabica baru ngising. Dia minum Robusta, ngising. Nah, jadi intinya kopi itu stimulan dan itu hal yang wajar. Jadi kalau buat teman-teman, habis lari terus ngopi, terus kebelet ngising, itu normal sekali. Apalagi kalau kalian energi gelnya ada kafein. Contoh Maurtin yang kafein. Terus ada Gu kafein. Itu habis olahraga, efek energi gelnya habis, berak tuh pasti. Dan nggak bisa ditahan, bonjrot. Next. Kalau punya riwayat hipertensi, lalu minum kreatin apakah boleh? Ini pertanyaan kritis banget nih, bagus banget. Kreatin itu aman buat tubuh untuk sebagai salah satu suplemen untuk membangun otot ya. Dia kan salah satu komponen buat tubuh yang efek sampingnya, efek positifnya adalah menarik air dan akan membuat energi kita menjadi bagus. Ini bagus. Dengan catatan kalau orangnya normal. Nah, kalau dia ada hipertensi tapi stage-nya ada 3. Kalau dia hipertensi udah stage 2, jadi stage pertama adalah prehipertensi. Jadi dari 120 mmHg sampai 140 mmHg sistoliknya. Dan diastoliknya 80 sampai 100. Itu masih aman. Nah, yang bermasalah tuh kalau hipertensi stage 2 sudah di atas 170-an. Nah, itu kalau minum kreatin, itu akan menarik air, tensinya tambah naik. Jadi buat kalian yang memiliki gangguan tekanan darah dan ginjal, jadi sebelum minum kreatin, sudah ada gangguan ginjal, jangankan kreatin, kamu makan protein aja tuh harus dicek. Jadi kalau kalian masih normal-normal saja, ya masih anak muda tuh aman. Apa gejala gagal ginjal? Kamu pipis saja sulit, bro. Terus tensinya nggak stabil, terus badannya bengkak-bengkak. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan kamu termakan mitos, kamu nanti kebanyakan makan kreatin gagal ginjal. Iya kalau 1 ton, Mas. Kalau nggak ya normal-normal aja. Kreatin tuh bisa didapatkan di mana? Ayo, kemarin udah diterangkan daging merah. Tapi berapa banyak daging merah harus dikonsumsi mendapatkan kreatin murni. Makanya banyak yang minum suplemen. Dan itu normal kecuali kamu minum kreatinnya berlebihan. Misalkan dianjurkannya 5 gram, terus kamu minum 5 kilo. Masuk rumah sakit itu, Mas. Ya, jadi nggak apa-apa. Kecuali kalau kamu sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya, ada riwayat gagal ginjal, ya kamu konsumsinya dibatasi. Jangan kreatin, protein, karbo aja dibatasin. Kalau sama air dibatasin kalau sudah ada penyakit terkait ginjal dan jantung. Next. Tumben kamu pertanyaan cerdas. Betul. Habis Pak. Lebaran ada kembali putih ya. Kamu diceramai banyak orang supaya agak pintar. Ya, disuruh sama netizen, tanya yang benar dong, gitu. Itu betul. Tapi memang pertanyaanmu kadang ngeselin, bro. Ya, maaf ya, Pak. Next nih, Pak. Penderita kolesterol tinggi itu harus pantang semua makanan berlemak. Kritis nih. Ini bagus banget sih pertanyaannya. Tergantung kolesterol tingginya seberapa besar. Kan batasannya 200 sampai 220. Apakah pantang semua makanan berkolesterol? Saya kurang suka dengan yang namanya pantangan. Aku jadi tipe dokter buat kawan-kawan semua, disclaimer. Dokter itu tipikalnya banyak. Ada dokter yang saklek. Kolesterol tinggi, kamu kurangin semua yang mengandung kolesterol, makanan sehat. Saya tipikal dokter yang masih memberikan keleluasaan kepada pasien. Karena saya menganggap bahwa kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga datang dari pasien itu sendiri. Kalau pasien tidak menjalani pola hidup atau pengobatan dengan bahagia, proses penyembuhan itu akan lama. Itu saya. Ini bisa di-cut di TikTok ya. Jadi tugas dokter itu bukan menyembuhkan pasien. Tugas dokter adalah mencegah yang sakit ini jadi berat. Jadi kalau sudah kepepetnya berat atau paliatif, ya kita akan memberikan treatment terakhir yang meredakan rasa sakitnya. Dan membuat orang yang sehat ini jangan sampai mereka itu sakit. That's it ya. Nah, yang menyembuhkan itu adalah diri pasien dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memberikan pengobatan atau diet pola hidup kepada pasien dan pasien tidak menjalani hidup dengan happy, dia nggak akan sembuh. Itu alasan kenapa ada beberapa orang yang ke dokter A, obatnya benar, sama aja dengan dokter B, cuman karena dokter B menyampaikannya lebih enak, maka dia akan lebih happy. Nah, dari sini saya mengambil pandangan sebagai dokter yang membuat pasien itu happy.
ketika ada kolesterol yang tinggi, yang saya selalu anggap adalah, yang pertama, yang bisa kamu atur adalah pola makan. Yang pertama namanya substitusi. Kamu bisa mengganti makanan-makanan yang biasanya kamu makan, dikurangin, dan diganti makanan lain yang rasanya sama. Contoh, kalau kamu tahu bahwa yang meningkatkan kolesterol total itu sebenarnya bukan protein hewani. Ya, tetapi adalah rata-rata semua yang berbau gorengan. Jadi bagi orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi, hal pertama yang saya lakukan kepada dia adalah tolong kurangin gorengannya dulu. Sesuatu yang digoreng, apapun itu. Ganti dengan rebus, ganti dengan grill, ganti dengan bakar, ganti dengan kukus. Itu yang pertama. Nomor 2, saya akan meminta dia untuk mengurangi semua yang ultra processed food. Kayak nugget, mie instan, mie telur, apapun. Ganti dengan makanan yang prosesnya minimal. Yang nomor 3, hindari makan makanan yang dipanasin berkali-kali. Ya, itu yang saya bilang, kenapa makanan yang dipanasin berkali-kali, itu akan membuat struktur lemaknya jadi berbeda. Dan yang keempat, tingkatkan olahraganya. Jadi, supaya kamu maksimal dan kolesterol yang di dalam tubuhmu itu bisa teratur. Karena ada jurnal, banyak jurnal yang mengatakan bahwa olahraga yang dilakuin teratur, kombinasi antara 150 menit sampai 200 menit antara cardio training dan resisten atau strength training atau angkat beban, selama seminggu 200 menit, itu akan mampu mengontrol kadar kolesterol. Baru yang terakhir adalah minum obat teratur. Jadi, saya selalu seperti itu dari dulu di puskesmas. Tapi ada juga beberapa dokter yang langsung memberikan obat tanpa diet. Nggak apa-apa. Cuman saya lebih memberikan kebebasan pada pasien. Kenapa? Karena ada pasien, misalkan dia terbiasa makan gorengan. Kita suruh stop besoknya. Stres, Pak. Stres, Pak. Akhirnya dia melampiaskan gorengan itu ke hal lain. Gula. Karena sama-sama mengendalikan. Dan itu buat saya. Tapi jujur, hal yang saya nggak tahu teman-teman netizen di sini lebih suka gaya dokter seperti saya atau dokter teman saya. Tetapi saya memberikan keleluasaan. Karena saya yakin kesembuhan itu datang dari pasien, dan kalau pasien menjalani pengobatan dengan happy, dia akan lebih cepat sembuh daripada pasien yang tidak menjalani pengobatan dengan happy. That's it. Next. Kenapa kalau pagi-pagi kita sering ngaceng, Pak? Soal ngaceng ini nggak selesai, Cuk. Bajingan. Bajingan. Nerangnya gini ya, bro. Kita akan bahas cowok karena titit itu ada di cowok. Ngaceng itu pasti. Ngacengan itu juga bisa terjadi. Tapi yang bisa mengontrol titit setelah ngaceng itu adalah kalian, otak. Nih, jadi di tubuh kita itu ada sebuah organ yang namanya otak. Nih, di depan, lobus frontalis. Gunanya lobus frontalis di bagian depan, gede nih di depan, adalah menentukan aksi reaksi apa yang kalian dapat. Misal kalian ngaceng, kalian bisa menentukan setelah ngaceng tuh mau ngapain. Itu otak yang menentukan. Paham? Bukan titit yang menentukan. Wah, saya ngaceng. Oke, berarti saya harus ngentot. Saya ngaceng berarti saya harus cokli. Saya ngaceng berarti ngentot. Nah, itu saya ngaceng berarti saya harus lihat bokep. Itu yang menentukan adalah otak. Nah, ketika ngaceng itu dikeluarkan, ada yang namanya dopamin booster. Nah, karena dopamin booster itu keluar terus, akhirnya kecanduan. Kalau kalian ngaceng, dopamin boosternya dengan lihat bokep dan ngocok, dan akhirnya ada ini di bagian ini lobus frontalis menganggap bahwa oh berarti kalau saya mau senang saya harus lihat bokep dan saya ngocok. Ada juga orang yang siul-siul itu karena ngaceng. Jadi kalau kalian ngacengan itu harus dikontrol. Nah, kenapa kok pagi cowok tuh ngacengan? Karena saat pagi hormon testosteron kita tuh titik tertinggi, Bos. Dan kalian kan masa ya aku ngaceng, oke, saya coli. Enggak, kalau gitu setiap pagi kalian akan coli, Mas. Itu kan perkataan kemarin, banyak netizen. Ya namanya cowok itu berpikiran mesum. Makanya cewek-cewek harus menjaga badan, menjaga baju. Karena ibarat kucing dikasih ikan. Kita bukan hewan. Kita punya otak yang namanya lobus frontalis. Kamu tidak bisa membandingkan dirimu dengan hewan. Ketika tititmu ngaceng, kamu bisa menentukan dengan otakmu, itu mau diapain itu titit. Ya, ngaceng, itu mau diapain itu titit. Dan bab ngaceng ini nggak selesai, karena banyak yang komplain, ya kalau nggak dikeluarin, nggak seneng, nggak lega. Itu karena kamu nggak punya hobi. Karena gabut. Kalau kamu ngaceng dan push up, itu selesai. Contoh, ngaceng nih. Dan ada yang bilang, tititnya bentur. Kan ada celana dalam. Kecuali kamu
nge-push up-nya telanjang bulat. Bentur itu titit ke lantai. Tapi kalau nggak, menuju Indonesia atletis. Ngaceng, lari. Ngaceng, pull up. Ngaceng, squat. Terus ditanya, Dok, bukannya kalau squat tambah ngaceng? Kan capek. Ngacengnya setelah itu. Jadi ketika ngaceng tuh pasti. Tapi setelah titik itu ngaceng tuh, barang ngaceng, apa yang kalian harus lakukan tuh otak menentukan. Masa kalian mau ngatur sekitar? Ini kemarin pertanyaan paling gila. Dok, cowok kan ngacengan. Saya yang harus ngatur pakaian. Terus kamu kalau di pantai, kebetulan punya rezeki di Hawaii, kamu ngaceng gitu. Hah? Terus kamu lihat, nih ngaceng saya. Lihat cek-cek bule pakai bikini. Ngaceng, kalian semua nggak boleh pakai bikini karena saya ngaceng. Jadi karena kamu ngaceng, kamu harus membuat peraturan di seluruh pantai di dunia ini, cewek nggak boleh pakai bikini karena kau ngaceng. Nggak. Ini terlepas ya. Makanya agama ada aturan, tapi aturan pertama adalah kalau punya titik tuh barang dikontrol. Ya. Tuh saya emosi kemarin saya tuh. Masa ada bilang cowok tuh emang naturalnya mesum, makanya ya cewek-cewek harus nggak boleh perempuan. Terus apa yang terjadi kalau kamu ke pantai? Bule-bule kamu kasih sarung gitu. Ya, bule-bule itu ya lagi berjemur, ini sarung. Soalnya aku ngaceng. Berarti kamu setiap ke pantai bawa 1000 sarung. Jadi ketika ngaceng jangan menyalahkan orang. Kamu bisa mengontrol tuh barang mau diapain. Gitu loh. Itu loh. Itu yang terjadi kenapa ke orang pikirannya banyak pelecehan di kereta. Lah di kereta, ngaceng cok, bajingan ngaceng enak. Goblok. Goblok otakmu ning silet. Kamu tuh punya otak tuh, lobus frontalis cok, gitu loh. Ini otakmu. Kalau kamu tidak bisa menentukan dengan bijak, otakmu isinya apa? Blatung. Singa. Mosi saya. Agak lega. Bentar. Ini jadi jawaban nih. Pengacengan ini nggak akan selesai. Karena banyak cowok-cowok di luar sana itu yang saya masih lebih hormat sama orang yang cokli ya. Jujur, daripada orang yang ngaceng harus melecehkan. Karena melecehkan itu kriminal. Cokli itu tidak kriminal. Hanya membuat titit menjadi lecet. Sudah, itu saja. Tapi kalau kamu sampai lihat cewek, terus di kereta melecehkan, goblok otakmu ning silit. Ya. Tapi kalau cokli kan setidaknya apa yang dia rugikan? Apa yang dia rugikan? Diri sendiri. Dia tidak merugikan lain. Cuman ke WC, sosok brot dah. Ya paling muncratnya di keyboard kalau sosok brot. Ya udah itu aja. Jadi kalau yang cokli itu kan saya tidak melarang orang cokli ya. Yang ngocok-ngocok tuh nggak apa-apa. Cuman jangan sering-sering. Pagi dan ketika ini gara-gara satu pertanyaan ya. Karena jengkel. Pertanyaan ngaceng ini nggak selesai. Dan tiap saya yang bahas kata ngaceng itu view-nya jutaan views. Artinya banyak yang relate. Masa otak isinya gur kentu. Tahu kentu. Ngewek, ngentot. Masa otak isinya ngentot. Dikit-dikit ngentot. Ih sange ngentot. Masa kegiatanmu tuh segabut itu, masa kegiatannya ngentot. Apa yang dipikirkan seharian itu otaknya itu loh. Masa sehari-hari isinya cuma ngentot terus. Kalian punya 24 jam sehari, otaknya tidak dibuat produktif, selain ngentot. Cara gedein, masa pertanyaan kemarin, cara ini, di Twitter, tanya, Dok gimana cara membuat titit gede? Dok gimana cara membuat durasi saya diranjang lama? Pertanyaan kok kalau nggak soal titit ngentot, durasi, cuma otakmu tuh soal dan ngacengan loh. Jingak. Masa tititmu, mungkin otakmu kalau dibres ya titit semua ini. Next. Kayak itu ya, jadi kalau ngaceng pas pagi itu normal. Dan nggak selalu harus dikeluarkan. Itu kalau kena air dingin, disiram, kecil. Jingak. Seram air panas saya bermelepuh. Air panas itu lepok ke paci. Bar! Sobat tau. Dan ini tuh harus diedukasikan sama anak kecil loh. Ya, itulah akibatnya. Nah, Apalagi? next. Makin tua itu makin gampang pikun, Pak. Betul. Ini tenang. Iya. Makin tua kenapa makin gampang pikun? Karena otak kita mengalami yang namanya pengecilan otak.
Volume otak kita tuh akan terus mengecil semakin kita tua. Nah, kalau kita otaknya mengecil, apa yang hilang? Memori. Sama seperti apa? Seperti gadget. Semakin lama digunakan semakin lemot. Contoh otak kita semakin tua. Sekarang saya tanya, Hakim, apa kamu ingat yang kamu lakukan pada waktu kamu umur 10 tahun di jam 1 pagi? Nggak terlalu inget, tapi setelah jam itu ada. Kamu ingat nggak pada waktu umur kamu 10 tahun di tanggal 2 April tahun 2014 jam 4 sore kamu ngapain? Nggak inget. Nah, kenapa? Karena otak menganggap itu sebagai memori yang tidak berguna. Tapi memori yang kita ingat adalah memori yang krusial. Contoh, saya pasti ingat kapan kamu bisa naik motor pertama kali? 13 tahun. Nah, kenapa ingat? Karena memorable. Sekarang pertanyaan kedua. Kamu ingat nggak kapan kamu bisa naik sepeda pertama kali? Ingat. Nah, padahal itu sangat jauh kan? Kenapa? Karena otak itu membuat prioritas. Memori apa yang sangat menyenangkan dan memori apa yang sangat menyedihkan itu akan masuk. Jadi dua hal yang kontradiktif ini, yang menyenangkan dan menyedihkan, itu akan langsung masuk ke otak dan diingat sampai kapanpun. Nah, akhirnya ketika masa tua, memori kan semakin banyak. Dan otak terbatas, semakin kecil. Memori-memori nggak berguna itu dihilangkan. Akhirnya yang dikorbankan adalah memori jangka Pendek. betul sekali. Itu alasan kemarin semakin tua, dia semakin pikun atau demensia, karena dia memiliki keterbatasan memori untuk jangka pendek. Tetapi untuk yang jangka menengah dan panjang, mereka masih ingat. Contoh, kamu tahu orang-orang zaman yang lahir tahun 40-an, kalau kamu bahas, apa yang pertama kali cerita? Kemerdekaan. Iya, di zaman saya dulu. Makanya kalau kamu ngobrol sama orang-orang tua, sering mereka terjebak menganggap seolah-olah kalau cara berbicaranya itu kayak di tahun 80-90-an. Itu alasan kenapa orang tua selalu beranggapan anak kecil itu kalau sukses harus PNS, tentara, polisi, dokter. Karena memori dia tuh terjebak di era itu. Mereka tuh sulit banget untuk adaptasi di era sekarang karena memori. Jadi saya sangat memahami kalau ada presiden-presiden, pemimpin negara yang kelahiran tua, dia tuh selalu membuat kebijakan yang subjektifikasinya terlalu ke arah tahun 90 atau 80-an. Kenapa? Karena memang memorinya terjebak di itu. Dan kita ketika tua pun, nanti kita akan terjebak di memori sekarang. Dan mungkin anak kita atau cucu kita, cucu cecet cicit kita akan menganggap kita tuh terlalu old school dan ya itulah. Jadi betul pertanyaannya. Tumben Hakim ini cerdas. Pasti jarang ngaceng. Enggak dong. Oh, jarang ngaceng, impoten. Enggak lah, enggak gitu. Jarang cokli. Prioritas. Oh ya betul. Next. Apa benar kalau misalnya kita rutin donor darah, daya tahan tubuh dan stamina itu makin bertambah? Sebenarnya itu subjektif dan sugesti. Tapi donor darah itu bagus buat tubuh. Satu, karena darah kita itu ibaratnya akan jadi gini. Bagus buat tubuh intinya donor darah. Tapi analogi ya, kita akan jelaskan analogi. Darah kita itu akan di-refresh setiap 120 hari, terutama sel darah merah. Dan donor darah itu ada banyak. Ada donor darah total, semua komponen darah, ada khusus leukosit, ada khusus plasma darah, ada keping darah, trombosit, atau sel darah merah tok. Nah, karena itu setiap 120 hari atau 60 hari, 30 hari tergantung sel darah apa itu diproduksi ulang, maka dia harus menunggu kan. Nah, ternyata ada kegawat daruratan, orang butuh transfusi darah. Kalau dia nggak dapat transfusi darah, dia jeblok, mati. Dia butuh darah apapun. Dengan kita menarik darah dari diri kita, berarti itu darah kita kurang kan. Langsung diproduksi saat itu juga. Jadi akan membuat regenerasi di tubuh kita semakin cepat. Apakah darah yang diberikan ke orang itu bekas itu jelek? Enggak, tapi kan dia kurang. Kalau nggak ada darah ini dia mati. Misal kamu kurang 1 liter darah, setengah 1 liter darah. Aku hanya bisa memberikan 1/3 liter. Dia 1/3 liter, dia 1/3 liter. 3 orang donor darah, kamu bisa hidup walaupun dengan darah kita yang usia udah 60 hari, kita darahnya jadi baru. Itu yang fungsinya donor darah. Maka buat kalian yang sudah sehat, itu donor darah lah. Dengan dicek. Kayak saya tatoan boleh donor darah? Boleh, setelah 1 tahun. Jadi setelah tatoanku 1 tahun, tidak pernah bertato, dicek dulu. Bebas dari penyakit-penyakit yang bisa ditularkan dengan jarum atau darah. Contoh hepatitis C, B, sama HIV/AIDS. Kalau aman, baru kita bisa donor darah. Maka bisa orang tatoan itu donor darah asal bebas dari penyakit infeksius yang ditularkan lewat darah. Setelah 1 tahun jedanya. Next. Pengidap diabetes mellitus tipe 2 bisa kembali sehat tanpa obat jika mengubah pola hidupnya secara drastis. Nah, jawabannya adalah diabetes itu kan ada banyak tipenya.
Ada yang bisa diturunkan dengan genetik, ada yang bisa diturunkan, ada yang karena habit. Ya. Dan kita tuh kan awal-awal nggak tahu. Betul? Fungsinya obat diciptakan untuk awal mulanya adalah, ini buat teman-teman harus tahu nih, ini mitos dan fakta. Karena ada video yang mengatakan bahwa ini konspirasi pabrik farmasi agar obatnya laku. Ya kan? Bener kan? Buat teman-teman kalian harus tahu, ada beberapa orang di dunia ini yang tubuhnya tuh nggak bisa ngasilin insulin. Ya, ada beberapa orang di dunia ini yang kalau insulinnya pun ada, dia resisten. Itu ada genetiknya. Dan itu diturunkan. Mau dia pola hidup sesehat apapun, dia ada genetik itu. Nah, fungsinya obat ini buat itu. Ya. Nah, terus ada yang kejadian kedua. Dia habitnya buruk selama belasan dan puluhan tahun. Terus gula darahnya naik. Betul? Tapi karena gula darahnya naik, kan pola hidup sehat perlu proses. Nah, kalau ini darahnya tidak diturunkan, dia akan menyebabkan kerusakan otak dan mata. Misal gula darahnya mencapai 600. Apa yang terjadi? Dia butuh obat supaya gula darah ini nurun secara normal. Jadi fungsinya adalah obat itu diberikan dalam keadaan manusia tersebut sudah sangat butuh, dan kalau obat itu tidak diberikan, dia akan dalam keadaan kondisi mengancam nyawa. Clear? Nah, fungsinya pola hidup sehat adalah mengontrol supaya diabetes ini tidak kambuh. Itu benar. Itu benar. Jadi kalau ada orang penderita diabetes mellitus tipe 2, gulanya stabil, cara mengontrolnya bisa dengan pola hidup sehat. Makan makanannya indeks glikeminya rendah. Makan makanan sehat. Olahraga, itu gulanya bisa teratur. Betul jawabannya. Tapi ketika gawat darurat, obat ini baru diminum. Akibatnya apa kalau minum obat diabetes berlebihan? Juga bisa hipoglikemik. Itulah makanya teman-teman harus tahu konsepnya. Sama kayak konsep-konsep penyakit bakteri yang butuh antibiotik. Bakteri itu kan bisa sembuh kalau kita bed rest total. Kapan kita butuh antibiotik? Kalau kita demamnya sudah lebih dari 3 hari. Virus contohnya. Virus apakah perlu antibiotik? Tidak. Virus itu hanya perlu bed rest 5 hari. Tapi ketika gejala yang udah parah, kita butuh obat-obatan pengurang gejala. Betul jawabannya.